Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Ceria hari ini? Ceria. Semangat? Semangat. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Oke, mari pimpin kedua kelas doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walad dhalin. Amin. Baik, anak-anak sekalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Atas nama siapa? Putra. Putra. Kenapa Putra? Sakit. Kalau gitu saya absen dulu ya. Mulai dari dulu pertama. Alsia, adik. Hadir. Baik, Alsia. Mana? Baik Anissa. Hadir. Baik Nabila. Hadir. Panika. Hadir. Fitri. Hadir. Anastasia. Hadir. Esti. Hadir. Husnul. Hadir. Lalu Rahmat. Hadir. Lalu Rafa. Hadir. Muhammad Saputra. Ada. Hadir. Muhammad Zikri. Hadir. Muhammad Abdul Aziz. Muhammad Azka. Hadir. Nabila. Hadir. Oza. Hadir. Rara. Hadir. Zahiratul. Hadir. Berarti Putra aja nggak ada hari ini ya? Ya. Sakit. Karena sakit. Ya, baiklah. Jadi kita akan belajar. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pelajaran bahasa Indonesia yang kemarin yang kita pelajari tentang buku fiksi dan non fiksi. Sekarang kita bahas mengenai buku fiksi dan non fiksi. Pernahkah kalian mendengar kata-kata fiksi? Pernah. Apa fiksi? Tidak nyata. Tidak nyata. Cerita Yang tidak nyata. yang tidak nyata atau cerita yang Bisa buatan halaman. daya hayal. Artinya cerita fiksi atau buku fiksi ini buku yang berisi tentang cerita rekaan atau cerita hayalan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu disebut dengan buku fiksi. Nah, kemudian ada juga disebut dengan buku non fiksi. Apa buku non fiksi? Nah, contohnya buku pelajaran, biografi, apalagi Berita. des apa skripsi atau karya ilmiah. Baik. Struktur buku fiksi.
Orientasi dalam buku cerita berisi unsur tema, latar belakang, tema, dan pendokohan untuk membantu pembaca memahami teks secara utuh. Nah, di dalam cerita jadi ada tema, ada latar belakang, dan pendokohan. Itu unsur-unsur dari cerita fiksi. Nah, unsur-unsur cerita fiksi yang berupa ada tema, latar, pendokohan, apalagi ada latar, ada tema, latar, pendokohan, sudut pandang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, komplikasi. Apa komplikasi? Komplikasi merupakan konflik permasalahan dalam cerita. Nah, di dalam cerita ada konflik. Tahu konflik? Bisa. Ada konflik batin, ada konflik fisik. Contoh, misalnya konflik batin. Ini marah sama ini, ngomel-ngomel sendiri, mengucap sendiri dalam hatinya, itu konflik batin. Kalau konflik fisik, adu mulut, saling, itu namanya konflik. Nah, konflik merupakan konflik dan permasalahan dalam cerita yang berujung pada klimaks, puncak ketegangan. Tegang ceritanya. Kan sering nonton cerita ya, di dalam drama sinetron itu banyak konfliknya, kejadiannya, sehingga menimbulkan ketegangan para penontonnya. Nah, kemudian evaluasi yang mengarah pembaca ke jalan keluar atau tahap penyelesaiannya. Kemudian ada resolusi. Biasanya penulis akan menuju pada resolusi atau penyelesaian inti permasalahan. Artinya nanti di dalam konflik itu setiap cerita itu ada penyelesaiannya. Apakah bahagia akhirnya ataukah menderita akhirnya dalam cerita. Kemudian ada koda. Inilah tempat untuk mengekspresikan pesan moral positif dan dari buku fiksi. Jadi dalam cerita itu ada pesan moral, ada tersurat, ada tersirat, ada yang nampak dan ada yang tidak nampak di dalam cerita. Misalnya dari tingkah lakunya para tokoh itu tidak nampak, dari tutur kata bahasanya misalnya itu ada pesan-pesan moral, misalnya yang mengucapkan kata-kata yang baik, itu termasuk pesan moral dalam cerita. Baik, kita lanjut. Nah, pengertian buku fiksi. Apa buku fiksi? Baik, jadi setiap kita memiliki cerita, punya cerita, kita masing-masing punya cerita. Tetapi sekarang tingkat imajinasi kita untuk menceritakannya bagaimana. Misalnya cerita kita, misalnya ada suatu kenangan yang indah besar. Bisa kita buat cerita dengan daya hayal kita. Kita sering menghayal ya, sering menghayal, mengandai-andai di rumah ya, sering ya. Oh ya, andai gini. Nah, seandainya kalian tuangkan di dalam sebuah teks yang tulis gaya hayal kalian, maka terbentuklah sebuah
cerita. Nah, buku fiksi berisi cerita dari imajinasi penulis, tidak sepenuhnya berdasarkan kenyataan. Contoh misalnya buku fiksi, contohnya apa? Ada novel, apalagi ada cerpen. Tahu cerpen? Cerita pendek. Ada cergam. Tahu cergam? Cerita bergambar atau cerita komik. Bukan obat batuk, komik. Ya, komik cerita bergambar kan sering kalian di apa ya? Conan. Cerita detektif Conan itu ya kan punya gambar. Nah, itu disebut dengan cergam atau komik. Nah, kemudian perbedaan antara buku fiksi dan buku non fiksi. Sedangkan buku non fiksi adalah apa? Buku non-fiksi berisi informasi faktual dan gambaran tentang berbagai peristiwa buku non fiksi. Jadi buku non fiksi ini berisi informasi faktual, nyata. Jadi buku non fiksi berisi informasi faktual dan kebenarannya tentang berbagai topik seperti biografi. Tahu biografi? Buku biografi atau biografi. Misalnya biografi tokoh menulis apa namanya? Apa biografi? Menulis riwayat hidup tokoh, itu biografi. Kemudian ensiklopedia, sejarah dan panduan membaca bermanfaat untuk pembelajaran dan pemahaman dunia sekitar. Nah, jadi contoh buku non fiksi ini berupa buku-buku pelajaran. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini disebut dengan buku non fiksi. Termasuk ini buku non fiksi karena nyata. Nah, kemudian karena buku non fiksi, kenapa harus buku non fiksi disebut buku non fiksi? Karena bersumber dari data-data yang ada. Bukan dikarang dengan menggunakan imajinasi, tidak, dikarang berdasarkan data-data yang ada atau sumber-sumber yang benar. Lain halnya kalau buku fiksi. Kalau buku fiksi itu dikarang menggunakan imajinasi. Apa imajinasi? Gaya hayal. Kalian sering menghayal kan? Iya. Kemudian kita lanjut. Jenis buku fiksi dan non fiksi. Jenis buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi meliputi ada novel. Tahu novel? Apa novel? Cerita panjang yang tidak habis dibaca dalam sekali duduk. Nah, kemudian ada cerita pendek. Apa cerita pendek? Cerita pendek, cerpen. Tahu cerpen? Ya, cerita pendek. Jadi PDN-nya itu habis dibaca dalam sekali duduk habis. Kalau ini, kalau novel berhari-hari kita baca baru bisa habis. Kalau cerpen satu kali duduk habis. Nah, kemudian ada komik. Tahu komik? Apa? Apa komik? Cerita bergambar. Kemudian antologi dongeng. Ya, antologi dongeng itu apa? Ya, misalnya dongeng sejarah tentang dongeng si kancil, kemudian
lagi? Maling kundang. Maling kundang, dongeng. Kemudian fiksi, sains, historis, geografi, hikayat, mite, dan cerita perumpamaan. Biografis, apa biografis? Tentang terjadinya sebuah pulau dan sebagainya. Nah, kemudian hikayat, cerita-cerita dahulu, sejarah dahulu, hikayat, misalnya apa? Hikayat sama belalang yang tidak belalang. Bisa. Hikayat si miskin. Kemudian mite, apa mite? Cerita yang mengandung misteri, misalnya, atau mitos, cerita jin, hantu dan sebagainya, itu disebut dengan mite. Kemudian cerita perumpamaan. Nah, kemudian ada buku non fiksi. Buku non fiksi mencakup berbagai jenis seperti bahan mengajar, motivasi, referensi, biografi, sejarah, literatur, kesehatan, kajian ilmiah, dan lain-lainnya. Nah, jadi jenis buku fiksi dan non fiksi ada perbedaannya. Buku fiksi meliputi novel, cerita. Kemudian kalau buku non fiksi mencakup berbagai jenis seperti bahan mengajar. Tadi sudah Pak Guru jelaskan, ini termasuk buku non fiksi pelajaran. Kemudian kita lanjut. Ya, ciri-ciri buku fiksi dan non Fiksi. buku fiksi berisi cerita karangan fiktif yang imajinatif, relatif, kebenarannya menggunakan bahasa korotatif, makna kata yang tidak sebenarnya dan tidak mengikuti struktur baku. Kata konotatif, kata yang tidak sebenarnya. Contoh, misal seringkali menggunakan di dalam bahasa cerita atau teks cerita seringkali menggunakan kata konotatif. Contoh, di sini yang jadi bintang kelas siapa? Siapa bintang kelas di sini? Hawa. Nah, kata bintang kelas termasuk kata konotatif, makna yang bukan sebenarnya. Di sini bintang katanya. Bintang itu kan di langit. Ya, tetapi dipakailah kata konotatif untuk mengumpamakannya seperti bintang, sehingga kata itu disebut dengan konotatif, kata yang bukan sebenarnya. Atau di sini yang otak udang di sini siapa? Ya, otak udang apa otak udang? Bodoh. Ya, misalnya kata panjang tangan, juga mencuri, itu disebut dengan konotatif. Nah, buku fiksi yang berisi cerita karangan fiktif, hayalan, yang imajinatif, yang menggunakan daya khayalnya untuk membuat cerita yang relatif kebenarannya menggunakan bahasa konotatif, yang makna katanya tidak sebenarnya, yang menggunakan makna kata yang bukan sebenarnya. Jadi kata-katanya tidak baku. Di dalam cerita itu boleh menggunakan kata gue, aku, lo, tidak masalah. Kenapa? Karena untuk memperindah pemakaian bahasa di dalam cerita. Nah, kemudian
buku non fiksi. Ciri-cirinya, buku non fiksi cenderung menggunakan bahasa formal. Apa bahasa formal? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang mudah dipahami, dimengerti. Nah, buku non fiksi cenderung menggunakan bahasa formal berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Mereka juga menggunakan bahasa denotatif. Apa kata denotatif? Makna kata yang Makna kata yang sebenarnya. sebenarnya. Aji anak pintar di sini. Sebenarnya, kalau konotatifnya, Aji bintang kelas di sini. Kalau denotatifnya, Aji anak pintar di sini. Makna yang sebenarnya. Contoh. Nah, kemudian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Jadi kata-kata yang digunakan di dalam buku non fiksi menggunakan kata-kata ilmiah yang dapat diuji kebenaran katanya, bukan menggunakan kata-kata yang imajinatif, tetapi menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah yang diuji kebenarannya. Kalau aku itu tidak ilmiah. Aku duduk di sini. Tidak ilmiah kata aku. Yang ilmiah adalah saya. Apalagi kata gue tidak ilmiah. Karena kata gue itu mengandung nilai rasa yang rendah, sehingga tidak termasuk dalam tataran bahasa Indonesia. Nah, lanjut. Nah, struktur buku fiksi sudah tadi ya. Kita ulang lagi. Yang pertama, struktur buku non fiksi, orientasi. Orientasi dalam buku cerita berisi unsur ada tema, ada latar belakang tema, ada penokohan, ada kalau dalam cerita ada sudut pandang pengarang. Yang pertama ada tema, ada latar, penokohan, sudut pandang pengarang. Ya. Nah, kalau di dalam cerita dia berisi unsur disebut dengan unsur intrinsik, unsur-unsur yang membangun cerita. Unsur ada tema, tema ini apa? Apa tema? Judul apa? Tema apa? Pokok permasalahan yang harus diselesaikan. Itu tema. Masing-masing kita punya tema, punya permasalahan. Misal contoh misalnya Hesti tidaklah bangun, tidak mau mencuci piring. Dimarahi sama orang tuanya, tidak mau mencuci piring temanya. Nah, gara-gara tidak mau mencuci piring, orang tuanya marah-marah, terus marah-marah. Seandainya dicatat omelan orang tuanya Hesti mungkin tidak cukup satu. Ya mungkin permasalahannya kecil, tidak gara-gara tidak mau mencuci piring. Permasalahan itulah disebut dengan tema. Nah, kemudian latar tempat suatu kejadian di mana suatu cerita itu terjadi, itu disebut dengan latar. Kemudian latar belakang tema dan penokohan tokoh. Apa tokoh? Para pemain-pemain yang ada di dalam cerita itu. Kemudian
Membantu pembaca memahami teks secara utuh, artinya di sini nanti yang disebut dengan sudut pandang pengarang, posisi pengarang di dalam menceritakan ceritanya. Apakah dia menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Kemudian ada konflik di dalam alur. Ada alur, kalau dalam cerita itu disebut dengan alur. Di dalam alur cerita ada di sana konflik. Pertama, tahap perkenalan dulu, kemudian ada konflik, penyelesaian masalah dan sebagainya. Tetapi nanti kita jelaskan dengan secara rinci. Kemudian evaluasi yang mengarahkan pembaca ke jalan keluar dari kelima permasalahan. Jadi pembaca nanti menilai jalan keluar cerita itu. Apakah ceritanya akhirnya bahagia ataukah sengsara? Ataukah cerita itu tokohnya meninggal semuanya? Artinya bahagia apa tidak? Nah, nanti di dalam ceritanya, tapi kita bisa karang-karang sebelum ceritanya kita baca. Nah, kemudian resolusi itu yang penulis akan menuju pada resolusi atau penyelesaian permasalahan. Nah, jadi tahap penurunan masalah atau penyelesaian antara tokoh utama, tokoh antagonis dengan tokoh protagonis, tokoh yang jahat dengan tokoh yang baik. Tokoh antagonis, apa tokoh antagonis? Tokoh yang memerankan peran yang tidak baik. Tokoh protagonis, tokoh yang memerankan peran yang baik, itu disebut dengan tokoh protagonis. Nah, kemudian ada koda. Koda adalah tempat untuk mengekspresikan pesan moral positif dari buku fiksi. Jadi koda ini adalah pesan-pesan moral yang disampaikan pengarang melalui ceritanya, baik tersirat maupun tersurat. Baik, kita lanjut. Struktur buku non-fiksi. Struktur buku non-fiksi juga umumnya terdiri dari orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Struktur ini bersifat relatif, bergantung pada kebutuhan penulis dan jenis buku non-fiksi. Selain itu, umumnya buku non-fiksi dibuka oleh abstrak yang menjadi komponen penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak memberikan gambaran ringkas kepada pembaca mengenai isi dari buku non-fiksi. Jadi artinya abstrak itu yang nyata, yang sesuai dengan data-data atau informasi, bukan daya hayal. Nah, lanjut. Unsur buku fiksi. Sampul buku, ini unsur buku fiksi. Yang pertama apa? Sampul buku. Sampul buku fiksi berisi informasi seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan edisi. Judul buku biasanya menggunakan kata baku atau tidak baku, tergantung tema yang diangkat. Yang kedua, pokok bab. Buku isi pokok bab, buku tentang kata pengantar yang memberikan gambaran isi buku dan ucapan terima kasih kepada kontributor. Yang ketiga, judul, bab buku, dan sub bab. Bab
buku fiksi terdapat di daftar isi untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui isi buku. Kemudian ada tema. Tema ini adalah pokok permasalahan. Tema penting dalam buku fiksi sebagai gagasan utama yang membantu penulis. Kemudian yang kelima, pengembangan cerita, penokohan atau perwatakan yang tokoh memberikan kehidupan pada cerita melalui penokohan dan perwatakan karakter yang penting. Ada di sini penokohan. Penokohan dibagi dua. Ada tokoh. Apa? Tokoh dibedakan menjadi berapa? Tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh tambahan, tokoh pendukung. Nanti kita bahas itu lagi. Kemudian tokoh utama itu dibedakan menjadi dua. Ada tokoh antagonis dan protagonis. Baik, lanjut. Unsur buku non fiksi. Unsur buku non fiksi. Unsur buku non fiksi mirip dengan buku fiksi, tetapi penulisan non fiksi lebih terstruktur dan teratur. Setiap informasi disajikan secara peraturan agar pembaca bisa memahami dengan baik. Nah, kalau di dalam cerita itu tidak terstruktur, artinya dia menggunakan daya hayalnya dalam pembuatan cerita. Nah, kalau buku non fiksi ini adalah buku terstruktur, artinya sesuai dengan data-data sumber data yang ada, sehingga buku non fiksi ini disebut buku ilmiah dan sebagainya. Lanjut. Nah, perbedaan dan persamaan buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi. Buku fiksi dapat dijadikan pengayaan untuk memperkaya karya tulis atau buku yang dibuat atau ditulis kemudian hari. Kemudian buku non fiksi, buku fiksi dapat dijadikan pengayaan untuk memperkaya karya tulis atau buku yang dibuat atau ditulis di kemudian hari. Ini adalah perbedaan dan persamaan. Kalau ini persamaannya. Yang nomor ini dengan ini persamaannya. Kemudian perbedaannya di sini. Buku fiksi bisa apa? Multitafsir. Artinya jika direkayasa. Multitafsir artinya bisa direkayasa atau dihayalkan. Itu disebut dengan multitafsir. Kemudian buku non fiksi harus jelas dan terarah. Kalau buku non fiksi harus jelas dan terarah. Tahu maksudnya? Harus jelas data-data sumbernya maksudnya. Nah, kemudian buku fiksi tidak memerlukan kebenaran. Kenapa? Karena dibuat berdasarkan imajinasi atau daya hayal. Kemudian buku non fiksi harus ilmiah, artinya diuji kebenarannya. Ya, dah, lanjut. Ya, baik, terima kasih. Ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai
buku fiksi dan non-fiksi. Apakah ada yang ditanyakan dulu? Apakah sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, baik, kalau memang sudah paham, Pak Guru akan memberikan lembar kerja pada kalian. Kalian isi di sini mana non fiksi, mana fiksi. Ya, silakan. Bapak kita. Ini baca. Tak menjelaskan dulu. Ya, baik. Saya jelaskan dulu cara pengisiannya. Isian singkat, non fiksi dan fiksi. Perhatikan lembar kerja kalian, diperhatikan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, lengkapilah kalimat berikut dengan benar. Yang pertama, teks yang berisi kenyataan atau imajinasi, teks yang berisi hayalan dan imajinasi disebut apa? Kan sudah saya jelaskan tadi. Ya, silakan dijawab. Saya beri kesempatan 15 menit untuk menjawab. Kalau belum paham, silakan ditanyakan dulu. Ya. Jadi nama ditulis nama di sini, kemudian kelas 5. Kelas 5 di sini. Kelasnya kelas 5. Kelas 5. Oke. Dan di sini teks yang berisi hayalan atau imajinasi disebut teks. Jawab. Ya. Oke. Ya. Sudah. Bagus. Oke. Sudah jadi? Belum 15 menit. Dipikirkan. Ya. Ya, contoh teks non-fiksi di sekolah adalah ya.
Jadi saya minta masing-masing kelompok ini untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, saya minta Husnul Khotimah maju dulu. Maju Husnul Khotimah. Oke, sebelum kita tanggapi, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, jadi kelompok dari Husnul Khotimah. Jadi teks yang berisi kenyataan atau kehayalan atau imajinasi disebut dengan fiksi. Teks yang berisi fakta disebut non-fiksi. Kemudian contoh teks non fiksi di sekolah adalah buku pelajaran, buku biografi dan sebagainya. Tinggal paling undang adalah teks fiksi. Buku tentang sejarah Indonesia termasuk teks fiksi. Nah, alhamdulillah bisa dipahami, bisa membedakan antara buku fiksi dan non fiksi. Bisa. Baik. Jadi kesimpulannya adalah buku fiksi dan non fiksi. Kalau buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan imajinasi atau daya hang. Kemudian buku non fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan fakta atau data-data yang asli atau yang ada. Baik, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri? Ada? Sudah paham semua? Ya. Baik, kalau begitu kita akhiri pelajaran kita. Besok kita ketemu lagi dengan tema unsur-unsur intrinsik cerita atau unsur-unsur intrinsik dalam buku fiksi atau buku cerita. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita akhiri, jadi kita sama-sama berdoa dulu. Baik, ketua kelas silakan pimpin doa dulu.